Jadi jangan kita bersedekah niatnya menolak bala. Jangan, malah salah di situ. Malah salah, nggak boleh. Kalau dia itu 1000 ikhlas, tapi kalau 100 juta nggak ikhlas sama aja. Tapi tetap sedekah namanya tuh, Pak. Pertanyaannya adalah gimana sih 1000 kok nggak ikhlas kan gitu. Semua orang kalau 1000 pasti ikhlas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi melalui Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Kita akan membahas bukan masalah nih, sesuatu yang memang sering terjadi di sekitar kita nih Bang Jai. Sedekah, ya kan? Nah, sedekah itu bukan kadang-kadang banyak orang yang mengatakan bahwa sedekah itu bisa untuk menjadi penyembuh penyakit seperti itu Pak Ustadz. Ada yang bilang sedekah itu juga bisa untuk menolak bala atau musibah. Sedekah. Kami mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Sebenarnya sedekah itu yang dimaksud memang bisa menolak bala atau musibah, atau bagaimana sebenarnya sedekah itu yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim gitu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang selama ini banyak saudara-saudara kita yang salah di dalam berniat dan salah di dalam mengartikan. Jadi sedekah itu dapat menghindarkan musibah, insya Allah sudah betul. Betul. Iya. Insya Allah itu sudah betul. Jadi itu harus hati-hati. Sedekah itu dapat menghindarkan musibah, menolak musibah masih betul. Cuma sedekah bagaimana yang bisa menghindarkan musibah, itu kuncinya. Ustadz sering bilang kan kalau sedekah itu lillahi ta'ala. Kalau di hatinya bersedekah untuk supaya nggak kena musibah, itu jadi gimana? Nah, kalau tadi tekstualnya seperti itu, sedekah dapat menghindarkan musibah, umpamanya. Itu tekstual aja, jadi pengertian dulu. Tapi kalau yang sedekah yang seperti itu, bagaimana caranya? Baru niatkan lillahi ta'ala. Nah, kalau niatnya bersedekah itu lillahi ta'ala, nanti yang ngurusin urusan sedekahnya yang lillahi ta'ala ini para malaikat. Allah beserta malaikat. Dilihat, kalau dia sedekahnya itu hanya 1000, 5000, 1000, 5000, tapi konsisten dia 5000, tapi tiap hari. 1000 tiap hari. Nah, yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu adalah konsisten atau istiqomah. Setiap saatnya dia sedekah ikhlas. Dan dilihat dia bersedekah, umpamanya gajinya dia itu nggak besar, umpamanya dia sedekah itu setiap hari 1000 aja. Kalau umpamanya sebulan kan 30.000. Tapi itu istiqomah, dia kerjakan karena Allah. Gajinya dia nggak besar, gajinya dia itu umpamanya 3 juta. Tetapi dia istiqomah. 1000 satu bulan dia 30.000 dia keluarin untuk sedekah. Tapi istiqomah. Nah, di titik dia itu bersedekahnya lillahi ta'ala, disitulah Allah mulai mengatur sedekahnya orang tersebut. Nah, namanya manusia kan punya salah, punya dosa. Kalaupun umpamanya dia ada kelalaian normal, ada kekakuan, ada kekerasan, di mana sebenarnya dia dengan kesalahan itu mau mendapatkan
serempetan, tabrakan, seperti itu. Nah, di titik ini Allah mulai melihat sedekahnya dia ini, dilihat dia istiqomah, dia seperti ini. Nah, ini bisa yang menurut catatan Allah Ta'ala yang mau terkena musibah itu malah digeser, nggak jadi. Terhindar dari musibah. Nah, inilah yang dikatakan secara tekstual itu sedekah bisa dapat menghindarkan musibah, dapat menghilangkan musibah. Itu salah satunya di titik ini. Tapi kita nggak tahu musibah itu akan terjadi atau enggak, itu semua manusia pasti akan mengalami. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua manusia, siapapun, dia akan mengalami. Karena manusia nggak akan sempurna. Umpamanya kita pun mau belajar menjadi orang baik, bertutur kata baik. Musibahnya besok apa? Ditonjok orang karena mulut kita jelek. Bahasanya jelek. Kata-katanya jelek. Itu bisa aja musibah kita ditonjok orang. Kan gitu. Tapi dengan kita itu mamanya bersedekah, bisa aja besok mau ditonjok orang nggak jadi. Jadi dipukul orang itu luput terus. Nah, itu salah satunya. Atau dia dapat dimaki orang tapi nggak ditonjok. Nah, sebenarnya orang Muslim yang taat kepada Allah Ta'ala harus berpikir, saya dimaki-maki orang, oh berarti dari omongan saya tidak baik. Cuma kalau memang dilihat, oh memang, oh, alhamdulillah kali dari sedekah saya, inilah saya tidak dipukul oleh orang. Boleh kita mengira seperti itu Pak Ustadz? Boleh. Kalau seseorang itu melihat sebenarnya ujian atau sesuatu yang ada di sekitar kita itu petunjuk bagi kita. Sebenarnya itu petunjuk bagi kita. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang terjadi di sekitar kita itu hanya variasi mata untuk kita lihat. Enggak. Itu petunjuk bagi kita. Contoh umpamanya, saya dikasih rezeki sama Allah Ta'ala besar, tapi saya hobinya belanja aja. Ini dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala yang hobi belanja itu. Apa? Boros itu namanya. Nah, itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Kan begitu? Nah, suatu ketika ada orang yang meminta, kemudian dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala, kasih. Kan seperti itu. Kalau mamanya kita sering seperti itu, ini petunjuk itu kita gunakan untuk menjadi cara Allah menyapa kita itu ya seperti itu. Cara Allah menyapa. Makanya kalau yang tadi berhubungan dengan sedekah itu adalah kita harus dengan lillahi ta'ala. Niatkan lillahi ta'ala. Ya. Jangan niatkan umpamanya kamu sakit, kemudian kamu bersedekah agar sakit kamu sembuh. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Ya, itu nggak cocok. Itu namanya menyogok Allah untuk menyembuhkan penyakitnya dengan sedekah. Padahal Allah sudah mengajarkan di dalam Quran, sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kalau melakukan sesuatu niatkan lillahi ta'ala. Oh, banyak Ustadz. Nah, makanya banyak saudara-saudara kita itu nggak paham. Iya, benar. Sehingga nanti kalau kamu atau Haji C bersedekah ingin sembuh, itu sedekahnya hanya dilihat di dunia. Jadi nilai sedekahnya bukan lillahi ta'ala, berarti besok pahala akhiratnya tidak ada. Tidak menjadi amal soleh. Tidak akan menjadi berarti amal soleh. sakitnya disembuhkan. Belum tentu juga. Nah, karena sakit itu kan sebenarnya kalau lihat dari sakit beda dengan musibah. Kalau musibah itu kan banyak. Kalau sakit itu kan satu dari musibah. Satu, istilahnya apa namanya? Serpihan dari musibah, bagian dari musibah sebenarnya. Kalau sakit itu kan yang sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala ketemu adalah itu dari akhlak manusia, perilaku manusia. Dari sisi marahnya, dari sisi ngeyelnya, dari sisi kaku hatinya, dari sisi merasa pandai, dari sisi tidak mau mendengar nasihat. Itu semua kan akhlak sebenarnya. Dan itu sudah banyak dari pasien yang alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh. Sama seperti dokter, obat kanker itu kemo umpamanya. Nah, itu sudah melalui uji coba kalau orang kanker di kemo itu
di titik setelah di kemo, alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh dalam waktu tertentu. Itu sama seperti itu. Jadi kalau istilahnya sakit, ya taubatlah kepada Allah Ta'ala. Sakitnya di mana? Umpamanya kanker hati, sirosis, berarti orangnya ini keras, kaku, emosional, dendam, sulit diberi masukan dan sebagainya. Nah, sirosis ini kalau memang sembuh ya taubat kepada Allah Ta'ala di titik-titik itu. Mudah-mudahan masih diberi kesempatan. Dan ini beda, ini dosa hubungannya. Kalau tadi sedekah menghindarkan musibah, itu bisa. Jadi musibah yang mau menimpa dalam bentuk apapun, nggak cuma sakit aja, banyak sebenarnya. Tapi dengan sedekah yang lillahi ta'ala. Gini Pak Ustadz, bisa nggak misalnya nih, saya ambil contoh diri saya bersedekah gitu, terus bukan hanya menghindari musibah untuk diri saya, tapi untuk istri dan anak saya, bisa seperti itu Pak Ustadz? Bisa berlaku seperti itu? Jadi kalau sedekahnya itu istiqomah, Iya. bisa aja karena istri dan anakmu itu kan ngikutin kamu, yang kamu nafkahi. Jadi kalau kamu bersedekah, sebenarnya bisa aja itu istri dan anak itu ikut, tapi persentasenya lebih besar di kamu. Kalau umpamanya kamu itu anggap aja tidak banyak kekurangan, bisa aja, tapi kalau kamu istiqomah, sedekah terus, itu kan banyak, tumpuan amal soleh kan banyak. Bisa aja nanti diberikan pada istri, kalau pas istri lagi, umpamanya dia bisa nggak dapat kecelakaan. Umpamanya ada tabrakan berat, ini ini istrimu naik mobil bisa gini aja. Nah, itu salah satunya, itu cara Allah. Seperti itu. Berarti sedekah itu istimewa. Salah satunya adalah menolak bala itu Ustadz ya? Iya, tapi bukan secara langsung loh ya. Iya. Ini perhitungan Allah. Jadi jangan kita bersedekah niatnya menolak bala. Jangan, malah salah di situ. Malah salah, nggak boleh. Kalau yang kayak, maaf ini Pak Ustadz, ada pelarungan gitu, sedekah lewat pelarungan ke laut nanti untuk menolak bencana atau ya itu salah. Itu yang salah, itu larung buang baju mamanya, atau sedekah laut, itu yang salah. Istilahnya dia membuang sial seperti itu. Membuang sial itu salah. Enggak ada itu dalam Islam. Sekarang kita urut. Iya. Mamanya yang membuang sial itu mamanya kamu atau orang, bukan kamu lah, orang dia kena narkoba, ketangkap polisi, dihukum 2 tahun atau 1 tahun. Keluar dari penjara sebelum pulang baju-bajunya dibuang di laut. Nah itu salah. Dia bilang itu membuang sial. Bukan. Itu namanya membuang baju. Bukan membuang sial. Faktanya itu memang itu. Nah pertanyaannya adalah kalau memang dia pakai narkoba atau jual narkoba, ketangkep polisi, itu namanya sudah benar. Ya. Yang sial apa? Ya karena kamu pakai narkoba itu, pakai aja udah sial sebenarnya. Sama seperti kamu minum khamar. Itu minum itu udah sial sebenarnya. Dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah dilarang kok dipakai terus. Akhirnya minum khamar ya nyungsep di selokan, ketabrak sepeda motor, ketabrak mobil, lah itu sialnya di situ sudah. Salah kaprah. Dia salah, nah makanya di situ tidak. Jadi membuang sial bukan membuang baju, bukan, itu membuang baju, bukan membuang sial. Buang sial sama dengan jangan melakukan lagi itu. Jangan melakukan lagi dan tobatlah kepada Allah Ta'ala. Buang sifat buruknya. Ya, seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa yang namanya sedekah niatnya tetap harus lillahi ta'ala. Memang ada ayat-ayat dalam Quran itu menceritakan bahwa sedekah itu bisa menghindarkan dari musibah. Iya benar menghindarkan. Tapi prosesnya sedekahnya harus niatnya lillahi ta'ala. Allah sudah menceritakan seperti itu. Makanya ada banyak ustadz yang ngajak untuk sedekah biar kaya. Tidak ada hubungannya. Nggak ada, ustadznya sendiri suruh sedekah biar kaya, bisa nggak dia? Nggak bisa.
Nggak bisa seperti itu, karena biar nanti dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kalinya ada, 700 kalinya ada. Tapi itu niatnya lillahi ta'ala, bukan mau dapat balasan Allah. Walaupun Allah itu sudah menceritakan nanti dibalas 10 atau 700, itu diawali dari niatnya dia. Itu dari niatnya dia sendiri. Kalau dia niatnya karena Allah Ta'ala, ya nanti Allah akan balas. Bisa 10, bisa 700, terserah Allah sebenarnya. Itu haknya Allah. Itu hanya Allah Ta'ala. Allah hanya memberikan gambaran kalau sedekah lillahi ta'ala akan dibalas oleh Allah Ta'ala sekian. Itu haknya Allah. Sama seperti kalau orang itu membunuh orang lain, kan tinggal hakimnya memutuskan orang itu divonis hukuman mati, Pak Sambo, atau yang bunuh nembak divonis 1,5 tahun. Itu kan terserah hakimnya. Sama seperti itu, terserah Allah Ta'ala. Gak bisa kita itu terus kalau sedekah terus saya dapat balasan. Itu kan namanya jual beli, itu namanya. Walaupun itu dibalas Allah, tapi tahu nggak itu dibalas apa nggak dibalas, kan nggak tahu sebenarnya. Karena sudah niatnya salah, ya akhirnya ya nggak tahu kalau dia bersedekahnya itu tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Makanya ada banyak ustadz yang selalu mengajak untuk bersedekah agar kaya. Tidak bisa. Tidak bisa. Buktiin aja, tidak bisa. Tapi kalau Allah membalas, iya, saya jawab iya. Loh, apa bedanya Allah membalas dengan tidak kaya? Ya tetap beda. Kaya itu kan otakmu sebenarnya. Kalau Allah bilang membalas, ini beda, bukan kaya yang dibalas. Bisa dikasih umpamanya dia kesulitan, sedekah lillahi ta'ala, walaupun dia kesulitan, dia selalu kecukupan. Padahal sebenarnya dari pekerjaan dia itu nggak bisa cukup harusnya, tapi dia selalu cukup. Makanya bisa nyekolahkan anaknya. Kan seperti itu, bukan kayanya sebenarnya. Jadi orang itu selalu anggapannya itu kalau sedekah kaya. Otakmu itu nggak ada yang namanya kaya. Otakmu yang kamu isi dengan program kamu sendiri. Kalau bersedekah itu kaya. Enggak. Kalau orang bersedekah nanti yang menolong Allah. Iya betul. Tapi pertolongan lewat mana? Serahkan sama Allah Ta'ala. Jangan kita itu ingin ditolong oleh Allah Ta'ala. Kita sedekah 1 juta dapat balasan 10 juta. Lah itu kan karangan orang aja itu. Bukan balasan begitu. Kemudian besaran sedekah itu apakah juga berpengaruh terhadap terhindarnya seseorang dari musibah itu, Pak? Intinya belajar sedekah itu ikhlas lillahi ta'ala. Besaran sedekah itu tergantung hatimu. Kalau kamu itu besar, kamu mengharap dunia, selesai. Jatuh akhirnya. Tapi kalau kamu besar, mengharap ridha Allah, good namanya. Nah itulah yang sulit sekali orang. Dia sedekah, tetapi niatnya karena Allah dan sedekahnya dia tuh besar. Niatnya karena Allah tidak mencari apa-apa. Itu jelas. Kayak umpamanya kamu mau sedekah di yatim piatu nih. Rata-rata zaman sekarang itu yayasan yatim piatu itu pasti tanya minta doa apa. Lah sedekah kok minta doa apa? Lah kalau kamu jawab doain agar saya sukses. Lah sampai jeledeng kamu itu ya belum tentu sukses. Bisa aja suksesmu itu malah istijrat dari Allah Ta'ala. Ya, yang tidak pasnya di mana itu, Pak? Tidak pasnya kalau kamu bersedekah, kamu ditanyain minta doa apa. Sebenarnya yang bilang minta doa apa itu sudah salah di hadapan Allah. Wong kamu bilang saya sedekahkan harta saya di yatim piatu ini, malah dia tanya mau minta doa apa, lah kan jadi salah. Sama seperti kamu itu mau beli baju, ya? Saya mau beli baju laki-laki, terus bantal gulingnya warna apa? Itu cocok nggak? Kan nggak ketemu sebenarnya. Walaupun kelihatannya kamu sedekah, mau minta doa apa, itu kelihatan ketemu, tapi menurut saya tetap nggak ketemu. Karena sedekah itu niatnya harus satu, lillahi ta'ala. Itu diajarkan oleh Rasul. Tidak mengharapkan apapun untuk duniawi. Tidak mengharapkan apapun untuk duniawi. Itulah yang namanya lillahi ta'ala.
Biarkan nanti Allah yang ngatur. Mau keuangan kita kek, mau rumah tangga kita kek, mau anak-anak kita kek, biarkan Allah yang nanti yang ngatur. Kita tetap berdoa aja sehari-hari, doa yang tidak hubungan dengan sedekah yang kita keluarkan. Oh gitu. Enggak ada semuanya. Baca Quran niatnya satu, harus lillahi ta'ala. Baca Quran biar kamu begini lah, ya kan duniawi jadinya. Gimana sih duniawi itu urusan dunia. Mau kamu itu mau sehat itu duniawi. Mau kamu itu nikah itu duniawi. Nikah itu duniawi. Ya jadi akhiratnya gimana? Nikahmu itu memang semuanya berpokok pada Allah Ta'ala. Mengajarkan istri. Kalau kamu salah dinasihatin istri mau. Mencari nafkah. Nafkahnya harus lillahi ta'ala. Bagaimana begini, bagaimana begitu. Nah itu baru itu nikah untuk akhirat. Begitu. Nah, tadi soalnya begini Pak Ustadz, tadi ada teman yang nanya nih, Letarno nanya tadi, sedekah saya dengan sedekahnya Pak Huri beda gitu. Besarannya beda karena dilihat mungkin dari apanya itu ya, dari duluan pensiunnya atau enggak gitu. Boleh sebenarnya boleh. Sedekah itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu belum besarannya. Ikhlasnya dulu. Kalau dia itu 1000 ikhlas, tapi kalau 100 juta nggak ikhlas sama aja. Tapi tetap sedekah namanya tuh Pak. Pertanyaannya adalah gimana sih 1000 kok nggak ikhlas kan gitu. Semua orang kalau 1000 pasti ikhlas lah. $1.000. Kan harus tanya seperti itu. Kadang-kadang 1000 tukang parkir, kadang-kadang nggak ikhlas tuh Pak Ustadz. Tadi kemana itu gitu. Kan itu bukan sedekah itu. Iya bener. Itu kan ada itu yang kewajiban aja, membayar. kadang-kadang masih ngeremon juga. Bukan hanya yang ngasih, tukang parkir nerima juga nggak ikhlas. Oh cuma 1.000. Jadi gatal telinganya ya. Ya intinya itu adalah keikhlasan. Makanya kalau kenapa saya bilang 1000 itu sebenarnya hampir semua orang pasti bisa lah mengeluarkan. Bagi orang yang punya tapi tidak berkecukupan, tapi punya loh ya. Bisa lah. Tetapi itu kalau mamanya di-compare dengan kamu, mamanya yang kamu punya uang pensiun segitu mamanya. Ya bisa, tapi kalau kamu ngeluarin 1.000, ya bisa aja ikhlas. Kan gitu, sama. Hatinya ya. Kan dilihat hatinya. Tapi pada saat kamu mengeluarkan 100.000, nah kan mikir nih. Makanya kalau saya nggak di 100.000, 100 juta. Waduh, lebih ini lagi. Makanya kalau ada orang yang benar-benar dia bersedekah di harga-harga puluhan juta, jutaan, bahkan bisa ratusan juta atau miliar, nah disitulah. Dan di mana orang itu tenang, anteng, nyantai, disitulah orang itu akan tergolong orang-orang yang bisa dikatakan lillahi ta'ala. Susah nyari orang seperti itu. Karena banyak orang yang di YouTube, dia hanya cuma ngasih sedekah, nanti masukin YouTube, orang sudah, wah orang ini orang soleh, dia ahli sedekah, kan gitu. Dia di Masjid Nabawi umpamanya nyuting anaknya, nyuting ini, wah dia orang soleh, dia tiap ini umroh. Mana ngapain itu dikomentari soleh? Lo belum tentu kalau saya. Karena dia nyari uangnya lewat syuting itu sebenarnya. Jadi menjual keberadaannya. Lah iya. Nah, itu juga akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Apakah itu dianggap sedekah? Apakah itu umrohnya dianggap benar-benar mabrur mamanya? Nah, itu wallahu alam dari situ. Kan dia cari uangnya dari situ. Dari mana coba? Kan nggak bisa. Makanya kalau saya cerita sama teman-teman yang haji, udah niatkan haji. Kamu membawa orang-orang untuk umrah, niatkan aja kerja. Tapi yang niatnya lillahi ta'ala, kerja niatnya lillahi ta'ala. Jangan kamu, wah ini kan saya ibadah juga. Nanti dulu ibadah itu bukan masalah itu. Ya, ibadah itu beda lagi. Tapi kalau kerja bisa untuk ibadah, bisa. Tapi kalau langsung kamu katakan itu ibadah, belum tentu. Karena niatmu tetap cari untung. Kan nggak bisa. Oh ibadah kok cari untung. Bener. Cari ridha Allah baru saya bisa benar. Nah, disinilah yang harus difahami agar kita tidak salah. Meniatkannya itu tidak salah. Kita mau sholat duhur
Masa niatnya maghrib? Kan? Kan seperti itu, sama. Coba kalau yang hobi sedekah-sedekah itu, kamu sama sholat, duhur sebenarnya maunya, tapi niatnya maghrib. Nah, kan nggak cocok. Loncat ya. Nah, iya. Nah, Ustadz, soal niat tuh Ustadz. Banyak orang bersedekah mengatasnamakan orang tua. Ini sedekah untuk orang tua saya nih. Seolah-olah orang tuanya yang bersedekah. Gitu. Itu gimana Ustadz? Sudahlah, kalau orang mati itu sudah tidak ada bisa. Masih hidup. Oh, kalau masih hidup ya uangnya orang tua dipakai buat sedekah, nah itu sudah benar. Oh, atau Tapi itu kita uangnya kasih, siapa itu? Kita kasih ke orang tua nih buat sedekah. Orang Itu tua boleh nggak itu Pak Ustadz? Gitu? Banyak Saya itu, Ustaz. sekarang saya balik aja. Saya melakukan dosa, niatku untuk haji J, bisa nggak kira-kira? Jadi masing-masing. Lah kan masing-masing sudah dijelaskan dalam Quran. Seorang melakukan perbuatan baik untuk dirinya sendiri. Lah kan itu sudah dijelaskan. Masih ada aneh-aneh seperti itu. Nggak usah lah. Nanti kalau itu diperlihatkan di akhirat kosong, nanti sedekahnya selesai dia. Sudahlah. Nah, pada saat dia itu bersedekah untuk dirinya sendiri, nah dia doalah untuk orang tua. Nah, itu baru klop. Yang seperti itu, dia sedekahnya lillahi ta'ala, mau besar dia benar-benar untuk dirinya, di titik inilah Allah itu baru melihat bahwa orang ini memang termasuk yang soleh dalam hal bersedekah. Pada saat dia itu berdoa untuk orang tuanya, itu bisa dilirik oleh Allah Ta'ala. Jadi anak yang soleh. Nah, begitulah ya cara berpikir. Nggak usah aneh-aneh lah. Ngapain aneh-aneh? Bukan Lah, meminta. yang jelas di dalam Quran sudah dijelaskan banyak sekali ayat kalau kamu melakukan kebaikan itu untuk dirimu ya sendiri. sudah titik. Nggak usah yang aneh-aneh. Nggak bisa pahala sedekah dipindah-pindah gitu juga. Kamu nanti curang di situ. Kamu mau ngapain? Mau nganu cewek nanti, oh dosanya untuk haji J. Kan bisa itu. Bener dia. Gimana? Pakai otak itu inilah. jelas Ya banget sudah. kalau itu Itu sudah. jelas sedekah untuk ini, untuk itu nggak usah yang gitu. Kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat dosa, ya kita yang menanggung, kan jelas. Itu jelas dari Allah Ta'ala. Udah nggak usah yang aneh-aneh. Bener ya. Nggak usah yang aneh-aneh. Itu Allah sudah menceritakan dalam Quran jelas. Dan ayatnya nggak cuma 1, nggak cuma 2, nggak cuma 3. Banyak. Silahkan dibaca sendiri kalau nggak percaya. Nggak usah aneh-aneh. Bener. Nah, kan sama seperti itu. Wong kita yang dosa, ya kita yang tobat. Masa kita yang dosa, tobatin dong. Iya kan? Lo kan begitu, nggak bisa. Dia harus bertobat dulu. Namanya orang itu, yang saya tangani orang itu sakit, itu dia yang melakukan dosa. Bener. Itu aja saya mohon, kamu harus tobat pada Allah Ta'ala, mau Ustaz. Kamu harus istiqomah tobat pada Allah Ta'ala, mau Ustaz. Baru saya bantu doa. Kalau dia ngeyel nggak mau, nggak bisa sembuh. Wong Allah tahu, itu ngeyel orangnya, kan gitu. Kan harus ada tata caranya yang jelas. Jadi membantu pun sama. Sama seperti kamu itu mau bantu aku pakai uangmu. Tak bantu Ustadz dengan uang ini, Ustadz nanti buka warung ya. Iya. Ngasih uang ke saya nggak buka warung. Jengkel nggak? Jengkel. Lah ya sudah seperti itu. Wajar kalau itu Pak Ustadz, jengkel itu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Iya. Ya itu kalau kamu yang bantu aku ya. Jadi balik ya. Pak Ustadz, bagaimana caranya kita sedekah banyak tapi ikhlas itu bagaimana Pak Ustadz? Uang kita lebih banyak lagi. Apa harusnya. maksudnya belajarnya bagaimana itu Pak Ustadz belajarnya? Belajar itu ya dari yang ringan-ringan dulu. Belajar yang ringan-ringan. Kamu belajar ototmu itu gede, belajar dari beban yang ringan atau langsung berat, saya tanya kamu. Ringan. Nah ya sudah. Kalau langsung berat kan nanti ototnya nggak kuat. Ya sakit. sama. Oh. Jadi kalau kamu langsung berat itu pasti banyak nggak ikhlasnya. Udah gitu aja. Mau Jadi cerita sedikit apa? naik, Ya naik, dikit naik. naik. Kan gitu. Kan bisa dihitung gajimu, pensiunmu itu berapa. Kalau kamu sedekahkan sekian, ikhlas enggak? Itu kan sudah bisa kamu hitung sendiri. Ikhlas. Sudah sedekahkan. Kalau di zaman sekarang itu kita kalau mau sedekah itu kemana itu di zaman sekarang ini Pak Ustadz ya? Sedekah itu apakah bisa di jalan ketemu, mohon maaf ada yang meminta-minta kita beri, itu bisa sedekah seperti itu Pak Ustadz? Boleh. Tetapi yang jelas kalau itu kan kadang-kadang nggak jelas.
Ya itu maksudnya zaman-zaman sekarang ini kan Ya. banyak tidak jelas itu. Boleh itu maksudnya boleh ya, nggak mengurangi rasa hormat itu boleh. Tetapi carilah yang jelas. Di tempat panti asuhan itu jelas. Kalaupun loh, tempat panti asuhan kan nanti uangnya bisa dipergunakan untuk mengelola. Kalau yang mengelola itu benar di panti asuhan itu, dia pasti akan dapat jatah amilnya. Sebagai amilin itu jelas. Kalau dia melebihi, biar dia yang menjaga, menanggungnya sendiri itu biarin. Kan jelas. Fakir miskin, orang-orang terlantar. Itu kan sebenarnya dinafkahi oleh negara, tapi kenyataannya ya enggak, kan gitu ya. Ya, benar. jadi ya enggak, kenyataan rata-rata ya enggak, itu hanya dalam undang-undang. Itu kan nanti kalau ditanyain kenapa enggak di negara itu, yang nyiptain kan bukan saya undang-undang. Yang nyiptain udah mati di sana. Jadi itu orang yang mati aja. Sekarang kan enggak ya. Nah, itu memang harus difahami. Kalau jelas tetanggamu ada janda yang dia sudah renta, dia udah nggak bisa makan dengan normal, nah itu boleh. Kamu sedikain, ya mau continue boleh, silahkan. Kasih makan tiap hari boleh itu. Nah itu continue, istiqomah. Haji Jai ketawa denger janda. Jangan gitu, Ji. Ada yang tua renta. Ji, saya punya temen janda sih. Dia memang nggak bisa nyekolahin anaknya, Ji. Ya umurnya kira-kira 40 kurang lah, Ji. Anaknya masih kecil, mana bisa di sekolah. Dia butuh sih, kalau mau nanti. Nah, kan ini janda yang renta sih, ya kan renta. Atau memang fakir miskin yang jelas di kampung boleh lah, silahkan. Ya, karena yang namanya sedekah harus seperti itu. Itulah yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Bukan kondisi kamu sakit sedekah biar sembuh. Nggak bisa. Boleh silahkan butin. Tapi bukan sakit pusing loh ya, sedekah ya. Pusing itu dibiarin hilang sendiri kok. Kecuali pusingnya itu skizofrenia. Ya, sedekahin aja kalau bisa sembuh. Oh, saya tantang beneran. Sedekahin aja kalau bisa sembuh. Nggak bisa. Nah, kenapa seperti itu? Bukan itu. Sedekah bukan itu. Menolak bala, menolak penyakit itu bukannya seperti itu. Bukan. Sedekah yang sejak awal dia niatkan karena Allah Ta'ala, itu yang nanti Allah yang mengatur orang-orang itu bisa dijauhkan dari musibah. Bukan orang yang sedekah itu yang mengatur ya, Pak. Bukan orang yang sedekah itu mengatur Allah. Lah, kan lucu jadinya. Bener nggak coba? Akhirnya dia yang mengatur Allah agar diberikan sembuh. Nggak bisa begitu. Sedekah itu boleh, sedekahnya dia boleh tetapan. Tapi kalau niatnya untuk sembuh itu nggak ada dalam catatan. Itu sudah salah. Kemudian dia memberitahu kepada orang-orang supaya mengikuti. Itu lebih salah lagi. Ya, nanti jamaah. Ya silahkan menanggung lah seperti itu. Makanya jadi pendakwah itu sulit sebenarnya, nggak asal ngomong. Makanya ditata. Pengertian itu harus dimengerti benar. Pemahaman agama itu dimengerti, bukan cuma dihafal, dimengerti. Istilahnya kalau sedekah bisa menolak musibah, benar, itu tekstualnya benar sudah. Karena yang ngatur itu Allah. Musibah yang mana itu Allah yang ngatur. Itu Allah yang ngatur. Tetapi jangan terus setelah kena musibah sedekah. Loh itu kan dibolak-balik. Nggak bisa seperti itu. Kalau hari ini umpamanya nggak bisa puasa, kan ada qadha. Ada qadanya. Boleh itu. Kan nggak bisa terus qadha dulu baru nggak puasa, kan nggak bisa. Iya bener ya. Bener ya. Mau enak aja jadi. Kan mau enak aja. Saya qadha dulu besok puasa, saya nggak puasa. Kan lucu jadi. Kan nggak bisa seperti itu. Nah inilah akhirnya akal pikiran manusia mencoba menguasai Allah kalau saya. Nggak seperti itu. Nah manusia-manusia yang seperti itulah yang nggak paham. Kalau dikasih tahu ngeyel. Itu coba dia itu merenung dulu. Jangan ngeyel. Orang yang banyak ngomong tuh pasti ngeyel. Cobalah merenung dulu gitu loh.
Yang dimaksud sedekah itu bisa menolak musibah atau menjauhkan diri dari musibah. Itu sedekahnya niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena kamu kena musibah terus sedekah bisa terus hilang musibahnya. Lah, itu namanya tilang namanya. Atau mobilmu ditilang bayar, lah mobilmu balik kan gitu. Atau kadang-kadang kalau lagi susah teman bilang, kamu kurang sedekah tuh, itu juga nggak pas juga itu. Nggak pas juga. Wong susahnya kan bisa aja ujian. Proyekmu rugi kurang sedekah tuh. Nggak bisa. Wong kenyataan itu memang benar kamu yang dulu di proyek. Pernah kan kamu ke yatim piatu ngasih sedekah, kajian dengan kiainya. Proyekmu itu benar-benar untung. Lah kan bisa kamu jawab. Yang untung itu bukan di proyek. Atasanmu yang untung itu sebenarnya. Jadi kalau proyeknya enggak. Kenapa? Ya karena memang enggak nguntungin di titik itu, rugi. Laporan selalu rugi di negara. Yang untung ini yang dodosi itu tadi. Dodosi besi, dodosi macam-macam. Itu untung. Nah, itu bukan untung, itu nyuri. Nah, di sini kita harus berpikir, harus pakai logika benar. Bukan itu maksudnya Allah. Kenyataan nggak bisa. Ada ustadz yang mau suruh nyedekah, ya udah ada yang kaya-kaya kok. Mana yang kaya? Malah diprotes ustadznya. Nah itu kan karena apa? Karena dia ngajarinya emang salah, bukan seperti itu. Ngajarin itu yang benar. Sedekah itu cari ridha Allah aja, cukup niatkan lillahi ta'ala. Persoalan besok mau apa, serahkan Allah Ta'ala. Nah kan begitu, serahkan sama Allah Ta'ala. Gak usah berpikir, sama kita mau menolong orang, serahkan sama Allah, niatkan lillahi ta'ala. Mau menolong hewan yang terjerat ini, serahkan sama Allah Ta'ala. Mau menolong saudara-saudara kita dipinggirkan, serahkan pada Allah Ta'ala. Berapa yang ini berikan, serahkan sama Allah, biar Allah nanti yang ngatur. Itu yang namanya sedekah, itu harus seperti itu. Bukan kalau ada kasus bersedekah, nggak bisa. Ada kasus bersedekah itu nggak ketemu, karena kasusnya itu bisa aja dari kelakuannya. Bersedekah mau apa sekarang? Bersedekah harusnya lillahi ta'ala. Akhirnya bersedekah itu untuk kasusmu, ya nggak ketemu. Berarti sedekahmu untuk dunia, nggak ketemu. Jadi dua-duanya nggak ketemu. Kasusmu itu kamu harusnya bertobat, sedekahmu harus lillahi ta'ala. Kalau kamu nggak bertobat, kasusmu ya tetap akan seperti itu. Kalau sakit nggak akan bisa sembuh, hanya cuma enak sebentar, nanti ngedrop lagi, enak seperti ya begitu. Sedekahnya karena sedekah disuruh oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh Rasul, itu niatnya lillahi ta'ala. Tapi untuk menyelesaikan kasusmu, habis nilainya nggak ada di hadapan Allah Ta'ala. Walaupun mau berjuta-juta, nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Sama seperti kamu bersedekah pada janda, tapi jandanya itu kamu pengini, ya kan nggak ketemu. Jadi niatnya kamu itu bukan sedekah, kamu pengen sama jandanya, kan begitu. Iya, kan seperti itu. Logika itu bisa dipikirkan. Jadi nggak bisa, harus pakai seperti itu. Kalau memang niatnya untuk akhirat, seperti itu. Kecuali untuk dunia, silahkan. Kalau untuk dunia, loh bisa, sedekah untuk dunia, untuk sakit bisa. Monggo. Kalau saya gitu, monggo, saya yang lurusin aja. Kalau kamu ingin yang seperti itu, monggo, nggak apa-apa kok. Silahkan. Kalau saya gitu. Kenapa silahkan? Orang itu cara berpikirnya macam-macam. Kalau saya pakem aja deh. Allah menyuruh lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Allah menyuruh cari ridha Allah, cari ridha Allah aja. Sudah selesai. Kan seperti itu. Nah, inilah yang harus hati-hati. Mudah-mudahan kita tidak terpancing urusan dunia, sehingga ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu hanya untuk dunia. Itu lebih jelek. Jangan sampai terpancing ibadah kita itu untuk dunia. Benar-benar jangan. Karena Allah sudah menyuruh kita hidup di dunia itu untuk akhirat. Lah kok ibadah kita yang kelihatan akhirat malah untuk dunia. Lah itu malah terpuruk lagi itu namanya. Udah terpuruk, udah sangat terpuruk. Monggo kalau mau milih sedekah karena Allah Ta'ala, sehingga nanti Allah mengatur, mau musibah kita diatur, dijauhkan dari kita, anak-anak kita yang mau nakal jadi membaik, semua Allah yang mengatur. Atau rezeki kita mau ditambah, itu hanya Allah Ta'ala, kita tidak tahu. Begitulah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan sehingga kita bisa kuat kalau sedekah lillahi ta'ala. Mau 1000
monggo. Mau 100.000, monggo. Mau 10 juta, monggo. Mau 100 juta, monggo. Niatkan lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya, dan juga para sahabat beriman dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, bagus sekali pencerahan dari guru kita. Yuk kita sama-sama belajar, termasuk diri saya sendiri. Yang penting keikhlasan itu dibangun dari hal-hal yang kecil seperti itu Pak Ustadz ya. Insyaallah. Tingkat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.